pada poin tadi. Perbanyak dalam bahasan ini sebenarnya Ibnul Qayyim mengatakan kepada kita, perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Allah bisa memberikan kepada kita hati yang baik, jiwa yang sehat. Akal kita nih berfungsi, diberikan oleh Allah untuk membedakan antara kita dengan binatang. Kalau kasus seperti yang terjadi di Rumbai itu, mohon maaf, itu lebih rendah daripada binatang pelakunya. Sangat lebih rendah sekali. Mereka bukan manusia itu, bukan. Sama sekali bukan manusia. Kenapa? Lebih rendah. Balhum adal. Mereka lebih sesat, lebih parah, lebih hina daripada binatang itu sendiri. Kenapa? Mereka tidak menggunakan akal. Kalau akal mereka pakai, maka masih ada unsur kemanusiaan yang tertanam dalam diri dia. Maka gabungan antara akal, antara iman menghasilkan satu yang disebut dengan akhlak, adab, moral. Kalau yang berbicara moral, nggak akan kejadian pembunuhan itu. Tidak akan terjadi. Tidak akan. Ini poin penting bagi kita yang harus kita pahami. Bagaimanapun, lihat kasus kita hari ini di mana-mana. Bahkan mohon maaf, banyak kejadian hari ini dengan kasus-kasus hari ini Pekanbaru sedang kelangkaan posisi minyak, baik Pertalite, Pertamax, mungkin Pertamax tidak, atau solar. Apa yang terjadi sekarang? Banyak sekali, mohon maaf, bermunculan kejahatan-kejahatan dengan berbagai macam model. Artinya kontrol hati dan jiwa seseorang, kontrol iman dan akhlak seseorang akan menjadi prioritas kemana dia akan melangkah. Menjadi penjahatkah di tengah kriminalisasi, menjadi penjahatkah di tengah zaman yang begitu hancur, atau menjadi orang baik di tengah kekacauan itu. Itu yang disebut dengan cerdas tadi. Jiwa yang cerdas bisa mengarahkan seseorang pada jalan yang baik ketika berada dalam kehancuran. Jiwa yang cerdas bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan jika dia tahu bahwa sesungguhnya di dalam kehancuran dan keterpurukan itu ada kebaikan. Itulah yang disebut dengan jiwa yang cerdas. Laisal akil man ya'riful khaira bainas syarr. Orang cerdas itu orang pintar, kata Umar bin Khattab, bukan yang tahu keburukan di antara kebaikan, tapi orang yang cerdas itu di antara sekian banyak keburukan-keburukan ini, dia bisa mengambil sedikit kebaikan di antara keburukan-keburukan tersebut. Sama halnya dengan keadaan sekarang. Seterpuruk apapun manusia, sehancur-hancur